Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Iya. Ini masuk ke materi 14 ya, pertemuan 14. Udah nampak slide-nya, Adik? Udah Bu, udah Bu. Nampak Bu, nampak Bu. Oke. Jadi aplikasi turunan. Jadi yang matematika 1 kita sampai turunan saja, nggak sampai ke integral. Nanti di semester 2 ada matematika 2, baru lanjut integral. Integral itu nanti kebalikan dari turunan ya. Kebalikan dari turunan. Ini kok turunan kita suatu fungsi diturunkan, nah untuk integral hasil turunannya itu diintegralkan kembali ke fungsi mula-mula. Nanti ada aplikasinya juga untuk mencari luas daerah di bawah kurva dan volume benda putar. Itu nanti di semester 2. Nah, untuk yang masalah maksimum dan minimum, ini soal cerita biasanya. Ya, untuk aplikasi turunan, menggunakan turunan pertama maupun turunan kedua. Nah, yang minggu lalu itu aplikasi turunannya ada fungsi naik, ya kan, fungsi turun, titik stasioner, kan ada itu. Juga ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, itu ada di forum diskusi. Sudah dijawab ya. Titik stasioner itu udah ada. Nanti kalau apa? Jadi aplikasi turunan ini adik-adik bisa juga pakai untuk fisika ya, menentukan kecepatan suatu benda itu dari turunan pertama fungsi jarak terhadap waktu. Nah, atau untuk mencari percepatan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak terhadap waktu. Banyak sebenarnya aplikasi turunan. Nah, yang nilai maksimum minimum ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Yang pertama, dasarnya adalah teorema nilai rata-rata. Nah, misalkan fungsi f kontinu pada selang tutup A, B, ya, ini kan selang tutup ya. Kurung siku, artinya A ikut pada kurva tersebut, B juga ikut. Ya, titiknya adalah titik yang penuh, bukan titik yang kosong. Nah, sedangkan si F tadi diferensiabel pada selang buka A, B juga ya. Nah, beda selang tutup dan selang buka di sini kalau dia fungsi kontinu pakai selang tutup, kalau diferensiabel pakai selang buka. Iya, di-mute-kan dulu ya, adik-adik. Biar nggak keganggu kawannya. Nah, untuk kontinu itu sudah ada di materi limit ya kan. Masih ingat adik-adik? Di soal UTS juga ada itu. Sini Ibu kasih. Karena si F kontinu itu syaratnya ada 3. Kontinu jika fungsi F terdefinisi atau ada, kemudian limit pada F itu ada, artinya limit kiri, dan limit kanannya harus sama. Yang ketiga, nilai limit pada poin B tadi harus sama dengan nilai fungsi pada poin A. Ya. Itu untuk F kontinu. Kalaupun dia digambar pada kurva, nanti si F ini harus kurva yang mulus ya, tidak terputus. Nah, dia dikatakan kontinu seperti itu. Jadi selain dilihat pada bentuk kurvanya, juga harus dilihat pada syarat-syarat kekontinuan sebelum UTS. Kan ada itu, ada bab limit dan kekontinuan ya. Ada diulang sendiri nanti. Ini materi matematika ini kan selalu bersangkut paut ya, Dedek. Berkaitan. Masuk kita ke limit, ke fungsi harus belajar bilangan real dulu. Nanti masuk ke limit harus belajar fungsi dulu. Seperti itulah. Jadi ini untuk turunan,
dari fungsi, ya kan? Fungsi kan dia ada yang kontinu. Dan diferensiabel artinya fungsi f tadi dapat diturunkan. Makna dari dapat diturunkan sama kayak limit. Dia bisa diturunkan dari pihak kiri dan bisa diturunkan dari pihak kanan, ya. Dari limit kiri, dari turunan kiri, gunakan limit kiri. Untuk turunan kanan, gunakan limit kanan. Ini sudah ada di file-file sebelumnya. Kita ulang-ulang saja ini. Nah, maka terdapat paling sedikit satu titik C, ya, paling sedikit minimal ada C, satu buah. Maksimum kan bisa banyak ya. Yang terletak atau elemen dari interval buka A, B tadi, si C ini terletak pada interval A, B. Sehingga ini tanda elemen kan sebelah kanan ya. Ini tanda sebelah kiri dia sehingga. Nah, bacanya sehingga turunan dari C atau F aksen C, turunan pertama dari C, sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A. Ya. Ini nilai fungsi terhadap B, nilai fungsi terhadap A, ini nilai B-nya, ini nilai A. Ini titiknya. B sama A itu titiknya, FB, FA itu nilai fungsi dari B dan dari FA. Ya. Nah, atau FB dikurang FA, F aksen C dikali B kurang A. Jadi kita mau ambil yang atas kali F aksen dengan B kurang A. Nah, itu teorema nilai rata-rata ini adik-adik nanti belajar juga di integral. Adik-adik. Ini matematika 2. Ya. Itu dipakai pada integral tertentu. Menggunakan batas bawah A dan batas atas B. Nanti dipakai juga. Ya. Makanya bilang tadi saling berkaitan antara materi yang satu dan yang lain. Saling dia terus berkaitan terus. Sampai nanti volume benda putar ya, pakai rumus integral. Nah, untuk masalah maksimum dan minimum, ini si turunan tadi dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ini ya, langkah pertama yang dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu ubah. Nah, memodelkan ubah cerita pada soal ke dalam bentuk matematika, tapi dia dalam satu variabel. Artinya kalau X, X saja. Ya, kalau dia Y, Y saja. Gunanya apa? Kalau dicari salah satu nilai X sudah dapat, nah nanti X tersebut bisa disubstitusi untuk mencari nilai Y-nya. Tapi kalau dua-dua yang dipakai, kita tidak bisa menurunkan nanti ya. Si Y diturunkan terhadap apa? Si luas diturunkan terhadap variabel X atau Y. Nah, kita lihat contoh. Nah, contoh yang pertama adalah tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum ya. Ada bayangkan ada kawat yang panjangnya 1 meter. 100 cm ini kan 1 meter ya kan. Nah, kawat tadi mau dibuat persegi panjang, tapi luasnya harus maksimum. Nah, di sini kawat itu dibentuk persegi panjang dengan panjang Y dan lebar X ya. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar, yaitu X kali Y. Nah, karena keliling ini kan kurang ya, harusnya keliling persegi panjang ya sama dengan 2P tambah 2L ya kan, 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, si panjangnya itu Y, si L-nya itu X, sehingga keliling persegi panjang 2Y agak merahnya tambah 2X ya. Kelilingnya itu adalah panjang kawatnya, yaitu 100 cm. Nah, karena keliling persegi panjang 2X tambah 2Y 100, sehingga ini bagi dua masing-masing ya adik-adik. Jadi 100 jadi 50, yang 2Y jadi 1Y, yang 2X jadi 1X. Kita ambil salah satu variabel yaitu Y, karena lebih lebih mudah kalau kita ambil X-nya.
Karena nanti yang disubstitusi ke dalam rumus luas agar dia maksimum itu nilai X. Ya. Makanya ubah Y-nya terhadap X. Y diperoleh 50 dikurang X dari sini. Ya, ambil Y sama dengan 50 kurang X. Sehingga luasnya tadi kan X kali Y kan? Kita ganti Y pada L dengan 50 kurang X. Sehingga luasnya berubah menjadi X kali 50 kurang X. Nah, ini didistribusikan, distributif, diperoleh 50X dikurang X kuadrat. Dan gitu. Nah, turunkan si L tadi terhadap X. Kan ini sudah dalam satu peubah ya. Sudah dalam satu variabel X saja. Turunkan luasnya itu terhadap variabel X. Diperoleh 50 dikurang 2X. Nah, samakan dengan 0 untuk mencari titik stasioner. Masih nggak ada titik? Titik stasioner di pertemuan sebelumnya. L aksennya itu kita samakan dengan 0. Ya. Samakan dengan 0, sehingga diperolehlah nilai X-nya adalah 25. Paham ya? Kenapa 25? 50 kurang 2X sama dengan 0. Nah, ini. Nah, adik-adik bisa cari, ini harus dapat X-nya 25. Min 2X sama dengan min 50, maka X sama dengan min 50 per min 2. Maka X 25. Ini nggak saya jelasin lagi ya, adik-adik harus tahu. Karena di bilangan real kan kita sudah ada metode seperti ini. Nah, untuk X-nya 25, kita substitusi ke persamaan awal. Ke sini. Ya. Nah, kita cari dulu untuk turunan kedua. Untuk mencari nilai maksimum lokal, turunan kedua dari ini ya, 50 kurang 2X diperolehlah minus 2. Kan 50 diturunkan 0, minus 2X diturunkan dia minus 2. Minus 2 kecil dari 0, terjadi maksimum lokal. Nah, nilai 0 ini kan minimum ya, tidak dipakai. Ketika X-nya 0, nilai luasnya 0. Nah, ketika kita input nilai X-nya 25, nilai luasnya 625. 25 dapat dari sini. Substitusinya kemari. Luas mula-mula, ya, bukan luas turunan ya. Luas mula-mula. Nah, ketika di input 50 dari turunan pertama titik stasioner, apa namanya? Turunan ini kita nolkan ya. Misalkan saja dia 50 diambil, maka luasnya 0 kembali ya. Sehingga luas maksimum yang diperoleh adalah 625 dengan X 25 dan Y-nya 25. Y diperoleh dari ini ya, dari sini. Nah, 50 dikurang X. X-nya kan kita ambil 25. 50 kurang 25, 25. Nah, kebetulan kan X-nya 25, Y-nya juga 25. Artinya panjang sama dengan lebar. Itu kan persegi ya. Sedangkan pada soal persegi panjang. Ya, tidak masalah, adik. Karena kan kita sebelumnya kan tidak tahu ya. Hasil akhirnya ternyata dia persegi. Untuk luasnya maksimum. Nah, kalau ditanya luasnya minimum, ini tidak akan seperti ini. Kita bisa ambil yang 0 atau 50. Akan berbeda nanti X yang dipakai. Ya, bisa ya. Kita ambil screenshot sebentar. Iya, diaktifkan. Oke. Jadi ini adik-adik, kan kita nggak Zoom hari ini sebenarnya ya. Karena kan pertemuan ke-14 nggak wajib. Cuma kalau nggak saya Zoom kan kayak mana? Ini ada masuk di soal UAS, kisi-kisi.
Ya, makanya Bu jelaskan, nanti ada salah satu soal yang saya keluarkan mengenai nilai maksimum dan minimum. Ini apa ini? Oh iya, HP nggak bisa dengar suara. Oke lah. Oke, untuk nomor 2. Contoh kedua ya, sehelai karton, ada bayangkan karton, ya, karton warna putih, biru, merah, di fotokopian itu. Berbentuk persegi panjang, ukuran 45 kali 24 cm, kecil ya, nggak sampai 50. Ini juga nggak sampai 1 panjang HPS. 4 itu kan 29, berapa ya? 7. Ini berapa itu? Panjang A4 kan? Nah, ini kan 24. Berarti kecil dari situ. Untuk lebar karton. Sedangkan panjangnya 45 cm saja. Nah, karton ini dibuat kotak tanpa tutup. Ya, dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Nah, dipotong di sini ya, Dedek. Sebesar X misalnya ya. Ini kan ditulis ya X, 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 X. Ya, bujur sangkar berarti panjang sisi yang dipotong sebesar X. Nggak tahu berapa X-nya itu. Nah, karena dia dipotong X kiri dan X kanan, kan 2X ya. Tadinya kan dia 45. Sehingga panjang si kotak tadi jadi 45 kurang 2X. Paham ya? Panjang kotak berubah menjadi 45 kurang 2X. Sedangkan untuk lebar, tadinya 24 cm karena dipotong X dan X, sehingga berubah menjadi 24 dikurang 2X. Nah, ini kan kotak tanpa tutup ya. Kira-kira seperti inilah, ini alasnya. Kalau untuk volume, ngaruh tidak kotak yang punya tutup dengan kotak yang tidak ada tutup? Untuk volume. Soalnya ada 2 kaleng. Kaleng ya tahu ya. Kaleng yang punya tutup, satu lagi yang nggak ada tutup. Diisi air, sama-sama penuh. Nah, sama tidak air yang mengisi kaleng tadi? Yang punya tutup sama yang Bu. sama kan? Berarti volume itu tidak mempengaruhi bangun kalau dia punya tutup atau yang tidak punya tutup. Kalau luas, baru dia mempengaruhi. Kaleng saja lah misalnya kan. Untuk luas tabung atau silinder, nah, luas yang ada tutup berarti kan 2 kali luas lingkaran. Alas tambah atas, kan gitu. Nah, 2 kali VR kuadrat. Nah, ya kan, ditambah 2 VRT. Itu untuk volume. Oh, bukan, untuk luas ya. Untuk luas yang pakai tutup. Kalau untuk yang tanpa tutup, VR kuadrat saja. Ditambah 2 VRT. Kalau untuk yang tanpa tutup, tabung tanpa tutup. VR kuadratnya yang pakai tutup dia kali 2. Kalau yang tidak pakai tutup dia VR kuadrat saja. Kalau ini ditanya luas nanti berpengaruh ya. 2 panjang kali lebar, 2 panjang kali lebar, 2 kali dia. Karena ada alas, ada tutup. Tapi kalau tanpa tutup dia cukup panjang kali lebar saja. Ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Berarti kan kiri kanan depan belakang bawah kan gitu. Kalau dia tanpa tutup, luas tanpa tutup. Tapi kalau dia luas pakai tutup, atas bawah kiri kanan depan belakang. Ya kan? Luasnya akan berpengaruh dia kalau nggak pakai tutup. Tapi kalau volume dia tidak berpengaruh. Ide itulah ya. Ada dipahami kalimat saya tadi mungkin terlalu cepat. Nah, untuk volume balok ini kan kayak balok ya bangunnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang balok tadi 45 kurang 2X. Lebar balok 24 kurang 2X. Tingginya X. Nah, ya dari sini bisa diambil juga. Ini lebar panjang. Nah, adik-adik kalikan ya. Kalikan secara distributif ya. Jadi diperoleh 4X pangkat 3 dikurang 138X kuadrat ditambah 1080. Ya, turunkan.
diperoleh 12x kuadrat dikurang berapa ini? Kalikan 12 kali 23. Ini sudah difaktorkan ya, Dedek. Dia keluarkan 12, sehingga yang difaktorkan cuma yang di dalam kurung. Yang x kuadrat kurang 23x ditambah 90. Intinya yang ini turunkan dulu. Ini kan 3 kali 4, 12. 12 x pangkat 2. Saya buat sini lah ya. Turunan pertama V. 12 x kuadrat dikurang 138 kali 2 berapa? 276 x. Mau azan. Inilah kalau ibu ambil yang di awal ya. Dia untuk ke azan. 1080 ya. Nanti kita berhenti sebentar mendengar azan. Sebentar ya. Inilah. Betul. Salah. Tutup sono. Ikut. Shutdown PC. Ini kita berhenti. Tadi, oh ya, turunan pertama tadi kan V aksen X ya. 12x kuadrat dikurang 276 x ditambah 1080 kan itu. Nah, ini dia difaktorkan Adik-adik, diperolehlah ini. Nah, 12-nya di luar ya. Tapi 12 tidak ikut diambil sebagai x. Cuma syarat kemari aja dia 12 itu. Nah, yang diambil adalah x sama dengan 18 dan x sama dengan 5. Ini turunan pertamanya kita samakan dengan 0. Jadi V aksen sama dengan 0. Diperolehlah si X-nya 18 dan X-nya 5 sebagai titik stasioner. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya, titik stasioner. Ya, untuk ini kurva naik ya kan. Fungsi naik, fungsi turun kan ada itu. Yang minggu lalu. Nah, kemudian kita turunkan, ambil turunan kedua. Turunan dari turunan pertama. Nah, diperolehlah 24 ya. 24 saja. Untuk turunan kedua. 24x dikurang 276. Terbalik saya. Ini kan turunan pertama kan. Nah, turunkan dia terhadap x. Jadi 24x dikurang 276. Sebentar dulu. Ini 6 ya. Makanya bingung. Nah, ini diperoleh dari turunan kedua. Turunan pertamanya kan ini. Diturunkan lagi dia diperoleh 24x dikurang 276. Nah, kita substitusi nilai x yang 18 dengan yang 5 tadi. Diperoleh untuk V double aksen 18 itu 156 besar dari 0. Untuk yang 5 diperoleh V double aksennya minus 126 kecil dari 0. Bentar ya.
Oke, kita lanjut ya adik-adik. Potong sedikit. Nah, untuk video nanti kalau diulangi itu di apa namanya? Dipercepat saja. Lanjut kita ke yang mana tadi itu? Turunan kedua tadi ya. Nah, turunan kedua yang 24X dikurang 276. Substitusi nilai X 18 diperoleh hasilnya 156 besar dari 0. Terjadi minimum lokal. Ya kan, kalau turunan kedua dia besar dari 0 kan minimum lokal. Turunan kedua kecil dari 0 dia maksimum lokal. Ya. Nah, tadi diminta adalah volume maksimum. Bandingkan nilai volume jika X5, X0, dan X12 untuk batas DF, atau X-nya 18 ya. 18 boleh juga dipakai kalau untuk membuktikan, silakan saja. Ini mau dipakai lagi, boleh saja ya. Tapi kan kita udah tahu dia minimum lokal. Ya. Jadi diuji X sama dengan 5, X sama dengan 0, dan X sama dengan 12. Ke fungsi mula-mula, adik-adik. Jadi bukan ke fungsi yang ini ya, atau ke fungsi yang turunan ke 1. Nah, bukan ke sini juga, tapi dia ke turunan ke fungsi mula-mula. Yang ini ya. Nah, volume yang 4X pangkat 3 dikurang 138X kuadrat ditambah 1080X. Ke situ diinput nilai X-nya. Nah, ini diperolehlah untuk X-nya 0, volume 0. X-nya 12, volume juga 0. Iya kan, karena itu kan batas ya. X-nya 0 dan 12. Kemudian untuk yang 5, yang tadi, diperoleh volume 2450. Nah, tadi volumenya maksimum, sehingga yang kita ambil adalah X sama dengan 5. Nah, karena X sama dengan 5, maka cari panjang ya. Panjang tadi kan 45 dikurang 2X ya. 2 kali 5, 10, 45 dikurang 10, 35. Sedangkan lebarnya 24 dikurang 2X. Karena X-nya 5, kali 2, 10, 24 dikurang 10, 14. Ya kan? Nah, diperoleh panjangnya 35, lebarnya 14, dan tinggi 5 cm. Jadi yang diinput adalah ke fungsi mula-mula ya. Fungsi mula-mula. Bukan turunan pertama, bukan turunan kedua. Karena nanti turunan pertama itu untuk mencari titik stasioner, yang turunan kedua untuk nilai minimum atau maksimum lokal. Jadi itu nggak dipakai. Ya. Input volumenya ke fungsi mula-mula, yang pangkat 3 tadi. Nah, itu ya. Dipahami kembali. Jadi, terus kalau mau baca lagi, ini contoh. Yang ketiga ya, roket diluncurkan vertikal. Vertikal ke atas ya. Ada dia pernah lihat NASA meluncurkan roket? Pernah? Belum pernah, Bu. Di TV atau videonya kan banyak itu. Peluncuran satelit misalnya oleh NASA, atau peluncuran astronot ke luar angkasa, itu kan pakai itu ya. Kayak gini dia arahnya. Bawa ke atas sampai gasnya itu habis. Kalau dia gasnya habis, dia tidak ada asap lagi, dia sudah di luar angkasa. Konstan dia di situ. Nah, dilihat ya, atau bisa menambah informasi. Roket itu diluncurkan vertikal, dia mati dari menara kontrol yang berjarak 3 kilo dari tempat peluncuran. Ini di NASA biasanya ya, di Amerika. Tentukan kecepatan vertikal roket pada jaraknya dari tempat peluncuran 5 kilo, dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Ya. Ketinggian roket misalnya Y, ini 3 variabel ya, ada X, ada Y, dan Z. Diketahui dz terhadap dt sama dengan 5, ini 5.000.
Nah, ya 5.000. Subset 5.000. Nah, ini ada baca sendiri. Ada pakai dalil Pitagoras. Karena kan segitiga siku ya. Segitiga siku. Nah, ini temukan sendiri. Dapat dia kecepatan vertikal roket 625 km per jam. Nah, untuk UAS, ini ada salah satu yang Ibu ambil. Nggak tahu yang mana. Lupa. Karena soalnya udah Ibu kirim entah yang nomor 3, lupa ya, pokoknya ada deh, boleh latihan sendiri, kerjakan soal yang ada, karena soal-soal UAS itu diperoleh dari slide-slide ini ya, dari file-file kita selama perkuliahan. Bu ambilnya dari situ, paling angka-angkanya saja yang diganti. Oke, untuk pertanyaan dan diskusi, silakan isi forum diskusinya ya. Itu aja kayaknya ya, Dedek. Ini tinggal 2 menit lebih. Atau di sini ada yang mau ditanyakan sedikit? Pas. Komisaris kelas tidak hadir. Tidak masuk di Zoom. Rizky Aditya. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Lagi ada apa, Bu? Oh, iya. Jangan lupa screenshot-nya, Dedek. Menggantikan. Oke ya. Diisi forum diskusi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.